Jauh sebelum peradaban modern menyentuh bumi, para malaikat telah menyaksikan pertumpahan darah oleh makhluk purba yang tak berakal. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menciptakan Adam sebagai khalifah dengan rahasia besar yang bahkan tak diketahui penghuni langit. Jika manusia purba sudah menghuni bumi selama jutaan tahun, lantas di manakah posisi Adam dalam garis waktu sejarah yang sebenarnya? Dalam keheningan dimensi yang tidak terjangkau oleh nalar manusia, sebelum waktu mulai berdetak dan sebelum cakrawala bumi dihiasi oleh cahaya fajar, sebuah peristiwa agung terjadi di alam malakut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Mengetahui, menyatakan sebuah kehendak yang akan mengubah seluruh skenario alam semesta. Di hadapan para malaikat yang tercipta dari cahaya dan selalu dalam keadaan tunduk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang rencananya untuk menghadirkan seorang pemimpin di muka bumi. Namun, pernyataan ini disambut dengan sebuah pertanyaan penuh keheranan oleh para malaikat. Pertanyaan ini bukanlah bentuk penentangan, melainkan sebuah bentuk rasa ingin tahu yang lahir dari memori mereka tentang apa yang pernah terjadi di hamparan bumi sebelum sosok manusia bernama Adam diciptakan. Kejadian ini diabadikan dengan sangat indah dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji Mu dan menyucikan nama Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kalimat para malaikat mengenai makhluk yang merusak dan menumpahkan darah menjadi kunci rahasia yang sangat besar. Mengapa malaikat bisa meramalkan kerusakan tersebut? Jawabannya terletak pada sejarah bumi sebelum Adam. Di sana, di atas tanah yang sama yang kita pijak hari ini, pernah ada kehidupan makhluk-makhluk purba yang hidup dengan naluri hewani tanpa panduan moral yang sempurna. Mereka adalah entitas yang hidup jutaan waktu sebelum Adam, yang menurut beberapa ahli sejarah Islam, sering melakukan peperangan dan kerusakan yang luar biasa sehingga bumi dipenuhi oleh kekacauan. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rupa bumi saat itu? Mungkin penuh dengan makhluk-makhluk berukuran raksasa atau entitas purba yang secara fisik menyerupai manusia namun tidak memiliki ruh yang mulia. Di tengah latar belakang sejarah yang kelam itulah, rencana penciptaan Adam muncul sebagai sebuah solusi peradaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda, sebuah makhluk yang tidak hanya memiliki fisik, tetapi juga memiliki akal, hati, dan yang paling penting, bimbingan langsung dari Sang Pencipta. Malaikat mungkin hanya melihat dari sisi biologis bahwa manusia akan memiliki nafsu yang bisa memicu pertumpahan darah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ada rahasia ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali manusia yang terpilih. Inilah awal mula pemisahan antara konsep manusia purba sebagai makhluk biologi semata dengan Adam sebagai manusia sempurna yang memikul beban risalah. Dialog di langit ini juga disaksikan oleh sosok yang dipenuhi dengan api kesombongan, yaitu iblis. Saat itu, iblis masih berada di jajaran penghuni langit karena ketekunannya dalam beribadah, namun di dalam hatinya tersimpan penyakit hasad yang sangat dalam. Ketika ia mendengar bahwa bumi akan diberikan kepada makhluk yang berasal dari tanah, iblis merasa bahwa martabatnya sebagai makhluk api sedang terancam. Ia mulai memandang rendah pada rencana agung ini. Iblis melihat bumi yang berantakan karena ulah penghuni purba dan ia beranggapan bahwa makhluk baru ini tidak akan lebih baik dari para pendahulunya yang hanya tahu cara bertempur dan menghancurkan. Disinilah letak perbedaan mendasar yang harus kita pahami. Manusia purba mungkin ada sebagai bagian dari ekosistem bumi sebelumnya, namun Adam diciptakan dengan derajat yang jauh lebih tinggi melalui proses yang sangat istimewa. Mari kita merenung sejenak, jika benar bumi sudah dihuni oleh makhluk-makhluk sebelum Adam, maka Adam bukanlah penghuni pertama secara biologis, melainkan manusia pertama secara derajat dan fungsional sebagai khalifah. Inilah yang menjelaskan mengapa penemuan-penemuan fosil makhluk purba oleh para ilmuwan modern tidak perlu bertentangan dengan keimanan kita. Islam memberikan ruang pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan banyak hal sebelum Adam, namun Adam adalah titik awal dari sejarah manusia yang berakal dan memiliki tanggung jawab moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa dengan ilmu, makhluk yang berasal dari tanah sekalipun bisa melampaui derajat malaikat yang tercipta dari cahaya. Adam dipersiapkan bukan untuk sekadar menyambung hidup di hutan belantara, melainkan untuk membangun peradaban yang mengenal Tuhannya. Seiring dengan pernyataan kehendak tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pengambilan bahan dasar untuk penciptaan Adam. Tanah-tanah dari berbagai penjuru bumi diambil untuk menunjukkan keberagaman karakter manusia yang akan lahir kelak. Ada tanah yang merah, putih,
hitam, subur, hingga tanah yang keras dan gersang. Semua itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Bayangkan betapa telitinya proses ini. Setiap jengkal tanah bumi memberikan kontribusinya untuk membentuk jasad sang manusia pertama. Iblis yang melihat tumpukan tanah itu mulai mengitari dan masuk ke dalam celah-celahnya, mencoba mencari kelemahan. Iblis mengejek bahwa tanah adalah bahan yang rendah dan mudah dihancurkan. Kesombongan ini menjadi awal dari pengkhianatan terbesar dalam sejarah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penciptaan Adam ini dilakukan dengan perlahan, tidak serta-merta langsung menjadi bentuk yang sempurna. Ada fase di mana tanah tersebut menjadi lumpur hitam yang dibentuk, kemudian menjadi tanah kering yang berbunyi jika dipukul. Di masa-masa inilah, jasad Adam tergeletak di depan pintu surga, menjadi tontonan bagi para penghuni langit. Iblis terus memberikan ancaman bahwa jika ia diberikan kekuasaan atas makhluk ini, ia akan menghancurkannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap pada rencananya yang maha agung. Jasad Adam dibiarkan dalam kondisi tersebut selama waktu yang hanya diketahui olehnya, seolah-olah bumi sedang bersiap menyambut pemimpin barunya yang akan membawa kedamaian setelah sekian lama diliputi oleh kekerasan makhluk purba yang tak berakal. Kehadiran Adam di dunia adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bumi. Bumi yang sudah tua dan lelah dengan pertumpahan darah makhluk-makhluk sebelumnya kini akan diberikan penjaga yang memiliki hati nurani. Jika para malaikat khawatir akan terjadi lagi perusakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa manusia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik daripada malaikat jika mereka mengikuti petunjuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan mengingatkan kita bahwa Adam diciptakan dengan postur yang sempurna dan kemuliaan yang tak tertandingi oleh makhluk manapun di bumi saat itu. Tidak ada ruang bagi teori yang menyamakan Adam dengan makhluk primata yang tidak berakal, karena sejak awal penciptaannya, Adam sudah diajarkan ilmu-ilmu yang bahkan malaikat pun tidak mengetahuinya. Ketegangan di alam malakut semakin memuncak saat tiba saatnya bagi ruh untuk ditiupkan ke dalam jasad Adam. Ini adalah momen yang paling menentukan. Seluruh penghuni langit diperintahkan untuk bersiap memberikan penghormatan kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehormatan ini bukan karena zat tanahnya, melainkan karena ruh suci dan ilmu yang ditiupkan ke dalamnya. Disinilah garis pemisah yang sangat tegas antara Adam dan manusia purba. Manusia purba mungkin hidup dengan tulang belulang yang kuat dan fisik yang tangguh untuk bertahan di alam liar, namun mereka tidak memiliki ruh yang mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendalam. Adam hadir membawa misi tauhid, misi untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengelola bumi dengan penuh kebijaksanaan. Maukah kamu menyadari betapa istimewanya posisi kita sebagai anak cucu Adam? Kita tidak lahir dari sebuah ketidaksengajaan alam, melainkan dari sebuah rencana agung yang dipersiapkan dengan matang di langit. Konflik antara malaikat yang bertanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawab dengan penuh rahasia memberikan pelajaran bahwa manusia memiliki sisi gelap yang bisa merusak, namun juga memiliki sisi cahaya yang luar biasa agung. Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin menjadi lebih buruk dari makhluk purba yang hanya tahu cara bertarung? Ataukah kita ingin menjadi khalifah yang sesungguhnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat pertama kali mengumumkan keberadaan kita di depan para malaikat? Babak awal sejarah ini menegaskan bahwa Adam adalah permulaan dari manusia yang kita kenal sekarang. Ilmu yang diberikan kepada Adam menjadikannya makhluk yang paling adaptif dan mampu membangun struktur sosial yang kompleks. Di saat makhluk-makhluk purba lain mungkin punah karena tidak mampu beradaptasi atau karena mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik, Adam bertahan dan berkembang dengan kekuatan akal dan wahyu. Segala keraguan yang pernah diungkapkan oleh para malaikat pun mulai terjawab saat Adam menunjukkan kemampuannya dalam menyebutkan nama-nama benda dan memahami hakikat penciptaan yang tersembunyi. Sekarang, bayangkanlah saat ruh tersebut mulai merambat masuk ke dalam tubuh Adam yang terbuat dari tanah. Kehidupan mulai berdenyut, kesadaran mulai muncul, dan mata manusia pertama mulai terbuka untuk melihat keagungan Tuhannya. Inilah detik-detik di mana sejarah kemanusiaan benar-benar dimulai, meninggalkan masa lalu bumi yang suram dan menyambut fajar baru yang penuh dengan harapan. Namun, di balik keagungan ini, ada sosok yang sedang mengepalkan tangan karena rasa benci yang tak tertahankan. Iblis sudah bersiap dengan segala tipu dayanya untuk memastikan bahwa kekhawatiran malaikat tentang manusia yang merusak akan menjadi kenyataan. Pertarungan antara cahaya ilmu dan kegelapan sombong baru saja akan dimulai di panggung alam semesta yang maha luas ini, dalam keheningan dimensi yang tidak terjangkau oleh nalar manusia, jauh sebelum waktu mulai berdetak dalam hitungan detik dan sebelum cakrawala bumi dihiasi oleh cahaya fajar, sebuah peristiwa agung terjadi di alam malakut. Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sang Pencipta yang Maha Mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi, menyatakan sebuah kehendak yang akan mengubah seluruh skenario alam semesta untuk selamanya. Di hadapan para malaikat yang tercipta dari cahaya murni dan selalu berada dalam keadaan tunduk tanpa celah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang rencana agungnya untuk menghadirkan seorang pemimpin atau penguasa di muka bumi. Namun, pernyataan ini disambut dengan sebuah pertanyaan penuh keheranan oleh para malaikat. Pertanyaan ini bukanlah sebuah bentuk pembangkangan atau keraguan atas otoritas Sang Pencipta, melainkan sebuah bentuk rasa ingin tahu yang sangat dalam, yang lahir dari memori mereka tentang apa yang pernah terjadi di hamparan bumi jauh sebelum sosok manusia bernama Adam diciptakan. Kejadian yang sangat luar biasa ini diabadikan dengan sangat indah dan penuh hikmah dalam kitab suci Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji MU dan menyucikan nama MU?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kalimat para malaikat mengenai makhluk yang merusak dan menumpahkan darah menjadi kunci rahasia yang sangat besar bagi kita semua untuk merenungi sejarah dunia. Mengapa malaikat bisa meramalkan kerusakan tersebut dengan begitu spesifik? Jawabannya terletak pada jejak sejarah bumi jauh sebelum masa Adam. Di sana, di atas hamparan tanah yang sama yang kita pijak hari ini, pernah ada kehidupan makhluk-makhluk yang menurut para ulama dan ahli tafsir hidup dengan naluri yang sangat keras. Mereka adalah entitas yang hidup beribu-ribu zaman sebelum Adam, yang sering melakukan peperangan, kerusakan, dan kekacauan yang luar biasa sehingga bumi dipenuhi oleh tumpahan darah. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rupa bumi saat itu? Mungkin dunia dipenuhi oleh makhluk-makhluk purba yang secara biologis menyerupai manusia dalam bentuk fisiknya, namun mereka tidak memiliki ruh yang mulia, akal yang terbimbing, maupun nurani yang suci. Di tengah latar belakang sejarah yang gelap dan penuh kekerasan itulah, rencana penciptaan Adam muncul sebagai sebuah solusi peradaban yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghadirkan sesuatu yang sama sekali berbeda dari makhluk-makhluk purba tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghadirkan seorang khalifah, sebuah makhluk yang tidak hanya memiliki fisik yang tangguh untuk bertahan hidup, tetapi juga memiliki kepekaan hati dan kecerdasan intelektual yang langsung dibimbing oleh wahyu. Malaikat mungkin hanya melihat dari sisi biologis bahwa manusia memiliki nafsu yang bisa memicu konflik, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ada rahasia ilmu yang tersimpan dalam diri Adam yang tidak dimiliki oleh siapapun di seluruh penjuru langit maupun bumi. Inilah awal mula pemisahan yang sangat tegas antara konsep manusia purba sebagai organisme biologi semata dengan Adam sebagai manusia pertama yang menyandang kemuliaan sebagai utusan. Dialog agung di langit ini juga disaksikan oleh sosok yang hatinya dipenuhi dengan api kesombongan, yaitu Iblis. Pada masa itu, Iblis masih berada di jajaran tinggi penghuni langit karena ketekunannya yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di dalam relung hatinya tersimpan penyakit hasad atau dengki yang sangat berakar. Ketika ia mendengar kabar bahwa kepemimpinan bumi akan diberikan kepada makhluk yang berasal dari saripati tanah, Iblis merasa martabatnya sebagai makhluk yang tercipta dari api yang berkobar sedang terancam. Ia mulai memandang rendah pada rencana agung ini dengan kacamata kesombongan. Iblis melihat kembali sejarah bumi yang berantakan karena ulah penghuni purba yang tak berakal, dan ia dengan angkuh beranggapan bahwa makhluk baru ini tidak akan lebih baik dari para pendahulunya yang hanya tahu cara bertarung dan menghancurkan ekosistem. Disinilah letak perbedaan mendasar yang harus kita resapi dalam jiwa kita. Manusia purba mungkin ada sebagai bagian dari catatan arkeologi bumi, namun Adam diciptakan melalui proses yang sangat istimewa, langsung oleh tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai titik nol peradaban manusia yang mengenal iman. Mari kita merenung lebih dalam dengan cara yang lebih interaktif. Jika benar bumi sudah dihuni oleh makhluk-makhluk sebelum Adam, maka secara logis Adam bukanlah penghuni pertama secara biologis dalam urutan makhluk melata, melainkan Adam adalah manusia pertama secara derajat, ruh, dan fungsional sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Inilah yang menjelaskan mengapa penemuan-penemuan tulang belulang atau fosil makhluk purba oleh para ilmuwan di masa modern ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan dengan keimanan kita yang teguh. Islam memberikan ruang pemikiran yang sangat luas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan banyak hal sebelum eksistensi Adam, namun Adam adalah garis awal dari sejarah manusia yang beradab dan memiliki tanggung jawab moral di hadapan Sang Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa dengan kekuatan ilmu, makhluk yang berasal dari tanah sekalipun bisa melampaui derajat para malaikat yang tercipta dari cahaya murni.
Adam dipersiapkan bukan untuk sekadar menyambung hidup secara liar di tengah hutan belantara, melainkan untuk membangun peradaban yang mengenal tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran. Seiring dengan pernyataan kehendaknya yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pengambilan bahan dasar untuk pembentukan fisik Adam. Tanah-tanah dari berbagai penjuru bumi diambil untuk menunjukkan keberagaman karakter, sifat, dan rupa manusia yang akan lahir dari keturunannya kelak. Ada tanah yang berwarna merah, putih, hitam, tanah yang sangat subur, hingga tanah yang keras dan gersang. Semua unsur tanah itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Bayangkan betapa telitinya proses ini dilakukan. Setiap jengkal tanah bumi memberikan kontribusi biologis dan filosofis untuk membentuk jasad sang manusia pertama. Iblis yang menyaksikan tumpukan tanah itu dengan penuh kebencian mulai mengitari dan mencoba masuk ke dalam celah-celah jasad yang belum bernyawa tersebut. Iblis mengejek dengan penuh kehinaan bahwa tanah adalah bahan yang sangat rendah, rapuh, dan mudah untuk dihancurkan. Kesombongan iblis ini menjadi titik awal dari pengkhianatan terbesar dalam sejarah panjang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kesombongan yang nantinya akan menjerumuskannya ke dalam lembah kutukan yang abadi. Proses penciptaan fisik Adam ini dilakukan dengan cara yang sangat berwibawa dan penuh kesabaran, tidak terjadi secara spontan atau tiba-tiba menjadi bentuk yang sempurna. Ada fase di mana tanah tersebut menjadi lumpur hitam yang dibentuk dengan sangat presisi, kemudian berubah menjadi tanah kering yang memiliki bunyi berdering jika dipukul. Di masa-masa inilah, jasad Adam tergeletak di depan pintu surga selama kurun waktu yang sangat lama, menjadi tontonan bagi para penghuni langit. Iblis terus melontarkan ancaman demi ancaman bahwa jika ia diberikan kekuasaan atas makhluk tanah ini, ia akan menghancurkannya hingga tak tersisa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap pada rencananya yang maha bijaksana. Jasad Adam dibiarkan dalam kondisi tersebut selama waktu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, seolah-olah seluruh alam semesta, termasuk bumi yang lelah dengan peperangan makhluk purba, sedang menahan napas untuk menyambut pemimpin barunya yang akan membawa kedamaian dan aturan Tuhan yang suci. Kehadiran Adam di dunia sebenarnya adalah sebuah bentuk kasih sayang yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bumi ini. Bumi yang sudah sangat tua dan menderita akibat pertumpahan darah makhluk-makhluk tanpa akal sebelumnya, kini akan diberikan seorang penjaga yang memiliki hati nurani, rasa empati, dan kecintaan. Jika para malaikat sempat menyatakan kekhawatiran mereka akan terjadinya perusakan kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan yang mutlak bahwa manusia memiliki potensi spiritual untuk menjadi lebih baik daripada malaikat jika mereka mau mengikuti bimbingan wahyunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan melalui hadis-hadis yang sahih sering mengingatkan kita bahwa Adam diciptakan dengan postur yang sangat sempurna, indah, dan memiliki kemuliaan yang sama sekali tidak tertandingi oleh makhluk manapun yang ada di bumi saat itu. Tidak ada sedikit pun ruang bagi teori-teori yang mencoba menyamakan asal-usul Adam dengan makhluk primata yang tidak berakal, karena sejak saat jasadnya masih berupa tanah, Adam sudah dipersiapkan untuk menjadi wadah ilmu-ilmu yang bahkan para malaikat pun tidak memiliki kapasitas untuk mengetahuinya secara mendalam. Ketegangan di alam malakut semakin memuncak ketika tiba saatnya bagi ruh untuk ditiupkan ke dalam jasad Adam. Ini adalah momen yang paling sakral dan paling menentukan dalam sejarah kosmos. Seluruh penghuni langit, dari tingkat yang paling rendah hingga para malaikat yang paling dekat dengan singgasana, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersiap memberikan penghormatan kepada Adam. Penghormatan ini bukan ditujukan kepada zat tanahnya, melainkan sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bentuk apresiasi atas ruh suci serta ilmu yang akan ditiupkan ke dalamnya. Disinilah letak garis pemisah yang sangat tegas dan tidak bisa ditawar antara Adam dan manusia purba manapun dalam catatan sejarah. Manusia purba mungkin hidup dengan fisik yang tangguh dan tulang belulang yang kuat untuk bertahan hidup di alam liar, namun mereka tetaplah makhluk yang terbatas pada insting hewani. Adam hadir membawa misi tauhid yang agung, sebuah misi suci untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh cinta dan mengelola bumi dengan penuh kebijaksanaan berdasarkan aturan langit. Maukah kamu menyadari betapa istimewanya posisi kita semua sebagai anak cucu Adam? Kita tidak lahir dari sebuah ketidaksengajaan alam yang hampa, melainkan kita lahir dari sebuah rencana paling agung yang dipersiapkan dengan sangat matang di tingkat langit yang paling tinggi. Konflik antara pertanyaan malaikat dan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa manusia memang memiliki sisi gelap yang bisa menghancurkan, namun di saat yang sama manusia juga memiliki sisi cahaya ilmu yang luar biasa agung. Pilihan selalu ada pada diri kita masing-masing hari ini. Apakah kita ingin menjadi lebih buruk dari makhluk purba yang hanya tahu cara bertempur demi makanan,
Ataukah kita ingin bangkit menjadi khalifah yang sesungguhnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat pertama kali mengumumkan keberadaan kita di hadapan para malaikat? Sejarah ini adalah cermin bagi kita semua untuk selalu menjaga kemuliaan yang telah diberikan sejak fajar penciptaan tersebut. Babak pertama dari sejarah kemanusiaan ini menegaskan dengan sangat kuat bahwa Adam adalah permulaan dari segala bentuk manusia yang memiliki kebudayaan dan moralitas sebagaimana yang kita kenal sekarang. Kekuatan ilmu yang diberikan kepada Adam menjadikannya makhluk yang paling adaptif dan mampu membangun struktur sosial yang sangat kompleks. Di saat makhluk-makhluk purba lain mungkin punah karena keterbatasan insting mereka dalam menghadapi perubahan zaman, keturunan Adam mampu bertahan dan berkembang dengan kekuatan akal yang dipadukan dengan cahaya wahyu. Segala keraguan yang pernah diungkapkan oleh para malaikat pun mulai terjawab secara perlahan namun pasti saat Adam nantinya menunjukkan kemampuannya dalam memahami hakikat penciptaan yang tersembunyi. Kini, bayangkanlah saat ruh tersebut mulai merambat masuk ke dalam pori-pori jasad Adam yang terbuat dari berbagai unsur tanah. Kehidupan mulai berdenyut, aliran kesadaran mulai muncul, dan mata manusia pertama mulai terbuka perlahan untuk melihat keagungan Tuhannya. Inilah detik-detik yang sangat mengharukan di mana sejarah kemanusiaan yang beradab benar-benar dimulai, meninggalkan masa lalu bumi yang suram dan menyambut fajar baru yang penuh dengan harapan suci. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan menang dalam pertarungan memperebutkan pengaruh di hati Adam, cahaya ilmu yang dititipkan Tuhan, ataukah kegelapan dendam yang telah dipersiapkan oleh iblis di balik bayang-bayang kesombongannya? Setelah jasad yang terbentuk dari saripati tanah itu sempurna dalam keheningan yang panjang, tibalah sebuah pengumuman agung yang menggetarkan seluruh penghuni langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar seluruh malaikat dan penduduk langit bersiap menyaksikan sebuah proses yang akan mengubah hakikat materi menjadi kehidupan yang memiliki martabat paling tinggi. Detik-detik ditiupkannya ruh ke dalam jasad Adam adalah momen yang penuh dengan keajaiban sekaligus ketegangan spiritual. Perlu kita resapi bersama bahwa ruh yang ditiupkan bukanlah zat sembarangan, melainkan sebuah percikan kehidupan yang langsung dinisbatkan kepada kekuasaan Sang Pencipta. Ketika embusan ruh itu mulai menyentuh bagian kepala, Adam mulai merasakan kesadaran pertama kalinya sebagai makhluk hidup. Saat ruh itu mencapai matanya, ia langsung membuka mata untuk melihat keindahan surga yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Saat ruh itu sampai ke hidungnya, Adam kemudian bersin, dan secara instingtif ia mengucapkan kalimat pujian yang menjadi dasar dari segala syukur, yaitu Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab ucapan syukur tersebut dengan limpahan kasih sayangnya, yang menandakan bahwa manusia diciptakan untuk mendapatkan rahmat, bukan untuk disiksa. Namun, keistimewaan Adam tidak berhenti hanya pada pemberian nyawa dan raga yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan kepada para malaikat, yang sebelumnya sempat meragukan masa depan manusia, bahwa Adam memiliki kapasitas intelektual yang melampaui segala makhluk di alam semesta. Disinilah terjadi peristiwa pengajaran yang sangat luar biasa, sebuah kurikulum samawi yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama-nama segala benda secara keseluruhan. Nama-nama ini bukan sekadar sebutan bibir, melainkan pemahaman mendalam tentang hakikat, fungsi, dan rahasia di balik setiap ciptaan. Dari bintang-bintang di galaksi terjauh hingga butiran debu terkecil di bumi, Adam diberikan akses kunci ilmu pengetahuan yang tidak diberikan kepada siapapun sebelumnya. Peristiwa ini diabadikan dengan sangat agung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat ini menjadi saksi sejarah bahwa manusia pertama diciptakan dengan kecerdasan yang sangat tinggi sejak hari pertama keberadaannya. Maukah kamu merenungkan sejenak perbedaan besar antara Adam dan sosok manusia purba yang sering kita pelajari dalam buku sejarah umum? Jika manusia purba digambarkan sebagai makhluk yang merangkak mencari cara untuk sekadar menyalakan api, maka Adam adalah sosok manusia yang sejak awal sudah dibekali dengan kemampuan bahasa yang kompleks, klasifikasi sains yang detail, serta pemahaman teologis yang sempurna. Adam tidak melewati fase kebingungan tentang siapa penciptanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mendidiknya di dalam madrasah langit yang suci. Setelah proses pengajaran itu usai, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghadirkan benda-benda tersebut di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk menyebutkan nama-nama benda itu jika mereka memang merasa lebih layak memimpin bumi. Namun, para malaikat, makhluk cahaya yang suci itu, terdiam dalam ketidakmampuan.
Mereka menyadari keterbatasan mereka sendiri di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas. Para malaikat kemudian menjawab dengan penuh kerendahan hati sebagaimana yang tercatat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jawaban ini adalah bentuk pengakuan tulus bahwa kapasitas manusia memang dipersiapkan untuk mengelola bumi dengan ilmu pengetahuan, sebuah peran yang tidak dirancang untuk para malaikat. Momen puncak pembuktian pun tiba ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut di depan para malaikat. Dengan fasih, lancar, dan penuh kewibawaan, Adam memaparkan satu persatu hakikat setiap ciptaan tersebut. Cahaya ilmu memancar dari lisan manusia pertama ini, membungkam segala keraguan dan membuka tabir rahasia mengapa ia layak menyandang gelar khalifah. Adam menunjukkan bahwa ia mampu berpikir abstrak, menyusun konsep, dan memahami hubungan antara sebab dan akibat. Kecerdasan intelektual yang dipadukan dengan kemandirian ruhani inilah yang menjadikan Adam sebagai puncak dari segala penciptaan. Di titik inilah, segala prasangka malaikat tentang manusia yang hanya akan menumpahkan darah mulai terkikis oleh kekaguman terhadap kemuliaan ilmu yang ada pada diri Adam. Pernahkah kamu membayangkan perasaan iblis yang menyaksikan pemandangan ini dari sudut ruangan langit? Iblis, yang tadinya merasa paling senior dalam hal ibadah dan pengetahuan, kini melihat seorang makhluk yang baru diciptakan dari tanah mampu menjelaskan hal-hal yang bahkan ia sendiri tidak pahami. Api dengki di hati iblis semakin berkobar hebat. Ia melihat ilmu Adam sebagai ancaman bagi egonya, bukan sebagai bukti keagungan Sang Pencipta. Bagi iblis, tanah tetaplah tanah yang rendah, dan ia tetap menutup mata dari cahaya ilmu yang telah ditiupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri Adam. Ketegangan ini mencapai titik nadirnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan perintah paling monumental dalam sejarah penciptaan, perintah untuk bersujud kepada Adam. Sujud di sini bukanlah sujud penyembahan, karena sembah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sujud penghormatan atas kemuliaan ilmu dan kedudukan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bayangkan seluruh penghuni langit, jutaan malaikat yang tak terhitung jumlahnya, serentak menundukkan dahi mereka ke lantai langit sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghormatan kepada Adam. Suasana langit menjadi begitu sunyi dan syahdu, kecuali satu sosok yang tetap berdiri tegak dengan dagu yang terangkat penuh kesombongan. Iblis menolak untuk bersujud. Ia memandang rendah kepada Adam hanya karena perbedaan unsur asal-usul materi. Iblis berkata dalam hatinya bahwa ia lebih baik karena ia diciptakan dari api, sedangkan Adam hanyalah dari tanah yang diinjak. Kesombongan intelektual dan rasisme asal-usul inilah yang menjadi dosa pertama yang dilakukan makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis gagal memahami bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada bahan dasarnya, melainkan pada apa yang diisikan Tuhan ke dalam jiwanya. Penolakan iblis ini menjadi titik balik bagi sejarah alam semesta. Iblis yang tadinya merupakan ahli ibadah yang dihormati, kini berubah menjadi makhluk terkutuk karena kesombongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya tentang alasan pembangkangan tersebut, dan jawaban iblis menunjukkan betapa gelapnya hati yang tertutup oleh rasa bangga diri. Iblis merasa bahwa ilmu dan kedudukan harus didasarkan pada senioritas dan kekuatan materi, bukan pada kehendak bebas Sang Pencipta. Akibatnya, iblis diusir dari surga dalam keadaan terhina, namun ia meminta penangguhan waktu hingga hari kiamat untuk satu misi jahat, membuktikan bahwa manusia yang dimuliakan dengan ilmu itu akan mudah disesatkan dan dijatuhkan kembali ke derajat yang paling rendah. Sekarang, mari kita tarik hikmahnya ke dalam kehidupan kita saat ini. Kita adalah anak cucu Adam yang mewarisi potensi ilmu tersebut. Adam tidak diciptakan melalui proses yang meraba-raba atau evolusi buta tanpa bimbingan, melainkan melalui desain kecerdasan yang sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat menjelaskan bahwa kemuliaan manusia terletak pada kemampuannya menuntut ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan. Jika kita hari ini malas belajar dan hanya mengikuti nafsu, maka kita sebenarnya sedang menjatuhkan diri kita kembali ke bayang-bayang kekhawatiran malaikat di masa lalu. Namun, jika kita mengoptimalkan akal dan wahyu, kita sedang menjaga warisan kemuliaan Adam yang membuat para malaikat bersujud. Kisah tentang ruh dan ilmu ini juga memberikan jawaban tegas atas perdebatan mengenai manusia purba. Islam tidak melarang kita melihat fakta fisik bumi, namun Islam menegaskan bahwa Adam adalah spesies manusia yang berbeda secara kualitas spiritual dan intelektual. Mungkin saja ada makhluk-makhluk yang secara biologis mirip manusia sebelum Adam,
namun mereka tidak memiliki ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diberikan pengajaran Al-Asma. Adam adalah awal dari sejarah manusia yang berbudaya, beragama, dan memiliki peradaban yang sadar akan ketuhanan. Tanpa ruh dan ilmu, manusia hanyalah sekumpulan materi tanah yang tak berarti, namun dengan keduanya, manusia menjadi makhluk yang paling ditakuti oleh iblis dan paling dikagumi oleh penduduk langit. Perjalanan Adam di surga pun dimulai dengan segala kemewahan dan bimbingan langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya tempat tinggal yang paling indah, namun Adam merasa kesepian di tengah segala keajaiban itu. Ini membuktikan bahwa manusia, meskipun sudah memiliki ilmu dan fasilitas, tetaplah makhluk sosial yang membutuhkan pendamping. Dari tulang rusuk Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa sebagai teman hidup yang setara untuk berbagi beban dan kebahagiaan. Bersama-sama, mereka menjadi penghuni pertama surga yang diberikan kebebasan luas, kecuali satu larangan kecil yang menjadi ujian atas ketaatan mereka. Ujian inilah yang nantinya akan membawa mereka turun ke bumi, bukan sebagai hukuman semata, melainkan sebagai bentuk realisasi tugas mereka sebagai khalifah yang sesungguhnya. Maukah kamu menyadari bahwa di dalam dirimu ada warisan ilmu yang pernah membuat malaikat tunduk? Setiap kali kamu mempelajari sesuatu yang bermanfaat, setiap kali kamu mengenali rahasia alam semesta, kamu sebenarnya sedang menghidupkan kembali momen agung di langit tersebut. Pertarungan besar antara Adam dan iblis bukan hanya terjadi di masa lalu, melainkan terus berlanjut di dalam dada setiap manusia hingga hari ini. Apakah kita akan menjadi hamba yang bersyukur dengan ilmu kita, ataukah kita akan menjadi pengikut kesombongan iblis yang merasa diri lebih baik dari orang lain hanya karena faktor lahiriah? Langkah Adam keluar dari surga menuju bumi nantinya bukanlah sebuah kekalahan, melainkan awal dari misi besar untuk membuktikan bahwa manusia bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling setia di tengah segala godaan dunia. Kehidupan Adam dan Hawa di surga adalah masa persiapan mental dan spiritual yang sangat penting. Mereka diajarkan tentang batasan, tentang pilihan bebas, dan tentang konsekuensi dari setiap perbuatan. Ilmu yang telah diberikan sebelumnya menjadi pondasi bagi mereka untuk mengenali tipu daya iblis yang sudah mulai menyelinap di balik bayang-bayang kenikmatan surga. Maukah kamu mengetahui bagaimana iblis menggunakan kata-kata manis untuk meruntuhkan pertahanan manusia pertama, dan bagaimana satu buah terlarang menjadi gerbang pembuka bagi turunnya Adam ke planet bumi yang penuh tantangan ini? Kesempurnaan awal ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tempat asal kita adalah surga, dan dengan ilmu serta iman yang benar, kita semua sedang dalam perjalanan pulang menuju tempat di mana malaikat pernah bersujud kepada Bapa kita. Kisah ditiupkannya ruh dan pengajaran ilmu ini menjadi penutup dari fase pembentukan Adam di alam atas. Kini, drama kehidupan yang sesungguhnya akan segera berpindah panggung ke sebuah planet biru yang sudah lama menunggu kedatangan pemimpinnya. Bumi, dengan segala kerumitan ekosistemnya dan sisa-sisa jejak makhluk purba yang pernah merusaknya, kini bersiap menyambut sosok yang membawa cahaya Tuhan di dalam jiwanya. Peradaban manusia bukan dimulai dari kegelapan gua yang hampa, melainkan dimulai dari cahaya wahyu yang terang benderang di surga. Inilah identitas kita yang sebenarnya, sebuah makhluk yang dimuliakan oleh ilmu dan dihidupkan oleh ruh ilahi yang maha suci. Bagaimanakah cara kita menjaga cahaya itu agar tidak padam di tengah badai kehidupan dunia yang semakin liar? Jawabannya ada pada seberapa besar kita menghargai ilmu yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak hari pertama kita diciptakan. Dengan ilmu, kita membangun dunia, dan dengan iman, kita kembali ke surga. Maka, setiap kali kita melihat ke langit dan merenungi asal-usul kita, ingatlah bahwa kita adalah keturunan dari seorang nabi yang pernah berdiri di hadapan malaikat dengan penuh wibawa intelektual. Kita bukan keturunan makhluk yang tak bertujuan, melainkan keturunan khalifah yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menjaga kemuliaan itu dengan terus belajar dan beribadah, agar janji iblis untuk menyesatkan kita semua menjadi sia-sia di hadapan keteguhan iman dan keluasan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan setiap langkah kita di bumi adalah bagian dari kelanjutan kisah agung yang pernah dideklarasikan di hadapan para malaikat jutaan waktu yang lalu. Maukah kamu menjadi bagian dari barisan orang-orang berilmu yang membuktikan bahwa keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah keputusan yang maha bijaksana? Sebelum kaki Adam menginjakan debu di atas permukaan bumi yang luas ini, dunia tidaklah sesunyi yang sering kita bayangkan dalam benak kita. Bumi telah melalui masa yang sangat panjang, melewati ribuan musim yang berganti dan pergolakan alam yang dahsyat sebelum akhirnya siap menjadi panggung bagi sang khalifah. Di dalam lembaran sejarah Islam dan catatan para ulama besar, terdapat sebuah rahasia mengenai penghuni bumi sebelum manusia yang sering kali disebut dengan istilah Hin dan Bin.
Mereka adalah makhluk-makhluk yang mendiami dunia saat kondisi bumi masih sangat liar dan dipenuhi dengan gejolak alam yang tidak menentu. Keberadaan mereka menjadi jawaban logis atas pertanyaan para malaikat di langit ketika mereka menyatakan kekhawatiran tentang adanya makhluk yang akan menumpahkan darah. Jika kita merenung lebih dalam, malaikat tentu memiliki referensi nyata mengapa mereka berucap demikian. Mereka telah menyaksikan bagaimana makhluk-makhluk sebelum Adam berseteru, merusak tatanan alam, dan saling menghancurkan satu sama lain di atas tanah yang sama yang kini kita tempati. Maukah kamu menyadari bahwa apa yang sering ditemukan oleh para arkeolog di masa modern ini, seperti tulang belulang makhluk purba yang berumur jutaan masa, sebenarnya selaras dengan konsep adanya penghuni sebelum Adam? Dalam perspektif keimanan, kita tidak perlu menolak fakta adanya organisme atau makhluk yang memiliki struktur tulang mirip manusia namun hidup dalam kegelapan peradaban. Islam memberikan garis pemisah yang sangat tegas antara Adam sebagai manusia sempurna dengan makhluk-makhluk purba yang hidup berdasarkan insting hewani semata. Makhluk purba tersebut mungkin memiliki kecerdasan untuk berburu atau bertahan hidup di alam liar, namun mereka tidak memiliki ruh suci yang ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal bahasa yang kompleks, dan tidak memiliki beban moral untuk menyembah Sang Pencipta. Mereka adalah bagian dari ekosistem bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan kondisi planet ini agar menjadi stabil sebelum akhirnya manusia berakal dihadirkan sebagai penguasa yang sah. Jika kita merujuk pada pemahaman sejarah yang lebih dalam, keberadaan Hin dan Bin atau organisme purba ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan berbagai macam percobaan penciptaan sebelum akhirnya menyempurnakannya pada sosok Adam. Makhluk-makhluk tersebut gagal mengelola bumi karena mereka tidak memiliki bimbingan wahyu dan kematangan akal. Mereka hanya memenuhi bumi dengan kerusakan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan tentara dari kalangan jin untuk membersihkan bumi dari kekacauan mereka. Disinilah letak perbedaan mendasar yang harus kita pahami. Manusia purba atau makhluk sebelum Adam adalah entitas biologis yang hampa dari risalah, sedangkan Adam adalah awal dari sejarah peradaban yang bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai penjelasan secara tersirat memberikan pemahaman bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling mulia, jauh melampaui segala makhluk yang pernah berjalan di muka bumi sebelumnya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana suasana bumi saat para makhluk purba itu masih mendominasi? Mungkin dunia saat itu adalah tempat yang sangat menakutkan, di mana kekuatan fisik adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Tidak ada keadilan, tidak ada belas kasih, dan tidak ada pengenalan terhadap hakikat Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan masa itu berlangsung selama ribuan atau bahkan jutaan masa untuk menunjukkan bahwa bumi membutuhkan pemimpin yang memiliki kualitas ruhani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Insan ayat 1 yang berbunyi, "Bukankah pernah datang atas manusia satu waktu dari masa, yang ketika itu dia belum menjadi sesuatu yang dapat disebut?" Ayat ini memberikan isyarat bahwa ada rentang waktu yang sangat lama di mana manusia, dalam definisi anak cucu Adam belum eksis, sementara bumi sudah mengalami berbagai fase kehidupan lainnya. Saat kita membaca buku-buku sains tentang Neanderthal, Homo erectus, atau spesies purba lainnya, kita sebagai umat beriman tidak perlu merasa bingung. Kita bisa memandang mereka sebagai bagian dari penghuni bumi, yang tidak termasuk dalam garis keturunan Adam yang dimuliakan. Mereka mungkin merupakan makhluk-makhluk yang mendahului Adam secara garis waktu biologis di bumi, namun mereka bukanlah nenek moyang kita. Adam diciptakan secara khusus di surga dengan proses yang sangat istimewa, bukan melalui evolusi dari makhluk-makhluk yang suka menumpahkan darah tersebut. Inilah mengapa Adam disebut sebagai Abul Bashar atau Bapak Manusia, karena dialah titik awal dari manusia yang memiliki kedaulatan akal dan tanggung jawab agama. Makhluk-makhluk purba yang ada sebelumnya mungkin telah punah atau sengaja dimusnahkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mengganggu misi besar Sang Khalifah yang akan segera turun. Coba bayangkan betapa besarnya persiapan yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut kedatangan Adam. Bumi dimurnikan, gunung-gunung dipancangkan dengan kokoh, dan suasana alam ditenangkan. Penghuni-penghuni yang jahil dan perusak disingkirkan ke tempat-tempat terpencil seperti pulau-pulau di tengah samudra atau pegunungan yang tak terjangkau. Hal ini dilakukan agar ketika Adam dan Hawa diturunkan nanti, mereka memiliki lingkungan yang kondusif untuk memulai kehidupan baru. Perlu kita pahami secara interaktif bahwa sejarah Islam tidak menutup mata terhadap fakta-fakta kuno bumi. Namun, Islam menempatkan manusia pada posisi yang sangat terhormat sebagai makhluk pilihan. Kita bukan sekadar kebetulan biologis yang lahir dari peradaban gua, melainkan keturunan dari seorang nabi yang telah diajarkan rahasia alam semesta sejak di surga.
Maukah kamu merenungkan kembali bahwa kesombongan iblis juga berakar dari pengamatannya terhadap makhluk-makhluk bumi sebelum Adam? Iblis melihat makhluk-makhluk yang diciptakan dari tanah sebelumnya hanya bisa merusak dan berkelahi. Oleh karena itu, ketika Adam diciptakan dari tanah, iblis melakukan generalisasi yang salah. Iblis mengira Adam akan sama rendahnya dengan penghuni bumi terdahulu yang tidak memiliki peradaban. Iblis gagal melihat bahwa dalam jasad Adam terdapat ruh yang berasal dari tiupan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran penting bagi kita agar tidak menilai seseorang hanya dari asal-usul lahiriahnya. Terkadang, sesuatu yang tampak rendah di mata makhluk lain justru menyimpan kemuliaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran penting bagi kita agar tidak menilai seseorang hanya dari asal-usul lahiriahnya. Terkadang, sesuatu yang tampak rendah di mata makhluk lain justru menyimpan kemuliaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk purba adalah pelajaran tentang kegagalan tanpa iman, sedangkan Adam adalah pelajaran tentang kejayaan dengan ilmu. Seiring berjalannya waktu, jejak-jejak makhluk purba tersebut tertimbun oleh tanah dan batu, menjadi pengingat bagi kita yang hidup di masa sekarang tentang besarnya sejarah planet ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja meninggalkan sisa-sisa mereka agar kita berpikir dan menyadari bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu yang ada sebelum kita dan yang akan ada setelah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Meskipun makhluk purba bukan bagian dari umat Nabi dalam artian syariat, mereka adalah bukti otentik bahwa bumi ini telah melalui banyak fase sebelum sampai pada tangan manusia modern. Mereka adalah saksi bisu betapa bumi pernah berada dalam kegelapan sebelum cahaya Adam menyentuh permukaannya. Maka dari itu, ketika kita berbicara tentang siapa yang pertama ada di bumi, kita harus membedakan antara makhluk menyerupai manusia dengan manusia yang sebenarnya. Makhluk purba mungkin lebih dulu ada secara raga di bumi, namun Adam adalah yang pertama ada sebagai manusia dalam arti makhluk yang berakal, berbicara, dan beriman. Adam membawa standar baru bagi kehidupan di dunia. Dengan kehadiran Adam, bumi mulai mengenal apa itu doa, apa itu sujud, dan apa itu cinta kepada Sang Pencipta. Hal-hal ini tidak pernah ada di masa Hin, Bin, atau manusia purba lainnya. Kehadiran Adam adalah revolusi ruhani terbesar yang pernah dialami oleh planet ini. Bumi yang dulunya hanya dipenuhi oleh suara-suara teriakan makhluk liar, kini mulai dihiasi oleh lantunan tasbih dan zikir dari lisan Sang Khalifah. Maukah kamu menyadari tanggung jawab besar yang ada di pundak kita sebagai pewaris bumi? Kita diciptakan sebagai bentuk penyempurnaan atas apa yang pernah gagal dilakukan oleh penghuni bumi sebelumnya. Jika kita kembali merusak bumi dan menumpahkan darah, maka apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk purba yang tidak memiliki akal tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita di atas banyak ciptaan lainnya, maka tugas kita adalah menjaga kemuliaan tersebut dengan tetap berada di jalan yang telah diajarkan oleh para nabi. Jangan sampai kita menjadi penyebab bagi para malaikat untuk kembali mempertanyakan eksistensi kita karena perilaku kita yang mulai menyerupai perilaku penghuni bumi masa kegelapan. Kesimpulannya, dalam babak sejarah ini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah arsitek alam semesta yang maha agung. Sebelum Adam datang, bumi sudah menjadi laboratorium kehidupan yang sangat kompleks. Namun, segala bentuk kehidupan sebelum Adam hanyalah pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi kemunculan mahkota penciptaan, yaitu manusia. Kita harus bangga dengan asal-usul kita sebagai anak cucu Adam, namun kita juga harus rendah hati menyadari bahwa bumi ini memiliki sejarah yang jauh lebih luas daripada yang bisa kita bayangkan. Dengan memahami keberadaan penghuni bumi sebelum manusia, kita semakin mengagumi betapa rapinya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadirkan kita ke dunia ini. Pertanyaannya sekarang, setelah mengetahui bahwa kita adalah makhluk pilihan yang dikirim untuk memperbaiki bumi, langkah nyata apa yang akan kita lakukan agar tidak mengulangi kesalahan makhluk-makhluk perusak di masa purba tersebut? Setelah melewati masa-masa yang penuh dengan keajaiban di dalam surga, tibalah saat yang paling menentukan dalam sejarah peradaban planet ini, yaitu peristiwa turunnya Sang Khalifah ke permukaan bumi. Peristiwa ini bukanlah sebuah akhir dari kemuliaan manusia, melainkan sebuah permulaan misi besar yang telah dicanangkan sejak awal penciptaan. Adam dan Hawa, dengan membawa beban amanah di pundak mereka, harus melangkah keluar dari kenyamanan surga menuju sebuah dunia yang jauh berbeda secara atmosfer dan tantangan. Namun, satu hal yang harus kita garis bawahi dengan sangat jelas adalah bahwa Adam tidak diturunkan ke bumi dalam keadaan yang kosong secara intelektual atau lemah secara fisik. Ia diturunkan sebagai sosok manusia yang berakal sempurna,
dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang nama-nama segala benda, serta memiliki kemampuan bahasa yang utuh untuk memulai sebuah tatanan sosial yang baru. Peristiwa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci melalui firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 38 yang berbunyi, "Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Ayat ini menegaskan bahwa turunnya Adam ke bumi disertai dengan jaminan perlindungan dan petunjuk yang kontinu. Inilah yang membedakan kehadiran Adam dengan keberadaan makhluk-makhluk purba yang mungkin telah mendiami bumi jutaan waktu sebelumnya. Jika manusia purba seperti Neanderthal atau Homo erectus hidup dalam gua-gua dengan pola pikir yang sangat terbatas pada insting bertahan hidup, maka Adam hadir sebagai revolusi intelektual. Ia membawa peradaban yang mengenal Tuhan, mengenal etika, dan mengenal cara mengelola alam dengan bijaksana. Maukah kamu membayangkan betapa kontrasnya pemandangan bumi saat itu? Di satu sisi, mungkin masih terdapat sisa-sisa atau jejak dari makhluk purba yang tidak memiliki akal budi, yang hidup secara liar dan penuh kekacauan. Namun, di sisi lain, muncul seorang manusia yang berdiri tegak dengan wibawa kenabian, yang sujudnya menggetarkan tanah bumi dan doanya menembus lapisan langit. Sinkronisasi sejarah ini menunjukkan bahwa Adam adalah titik nol bagi kemanusiaan yang beradab. Kedatangan Adam menandai berakhirnya zaman kegelapan di bumi, di mana sebelumnya hanya ada hukum rimba dan pertumpahan darah oleh makhluk tak berakal, kini berganti menjadi zaman yang diterangi oleh cahaya wahyu. Adam diturunkan bukan sebagai produk evolusi dari makhluk-makhluk perusak tersebut, melainkan sebagai pendatang baru yang memegang mandat suci sebagai penguasa yang sah atas planet ini. Perjalanan Adam di bumi dimulai dengan penuh tantangan. Ia harus beradaptasi dengan siklus siang dan malam yang berbeda dengan di surga, merasakan rasa lapar, haus, dan lelah yang menjadi fitrah manusia di dunia. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkannya sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam berbagai riwayat bahwa Adam diajarkan cara bercocok tanam, cara memanfaatkan api, serta cara membangun tempat tinggal. Ini membuktikan bahwa sejak hari pertama kakinya menyentuh bumi, Adam sudah memiliki kebudayaan yang tinggi. Ia bukanlah makhluk primitif yang harus menunggu jutaan waktu untuk memahami cara berkomunikasi. Adam berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan syariat kepada anak-anaknya. Inilah esensi dari sang khalifah. Ia adalah pembawa keteraturan di tengah alam yang luas. Pernahkah kamu merenungkan mengapa banyak fosil makhluk mirip manusia ditemukan oleh para peneliti, namun tidak ditemukan jejak peradaban yang mengenal Tuhan di masa-masa purba tersebut? Jawabannya sederhana, karena makhluk-makhluk itu bukanlah anak cucu Adam. Mereka adalah penghuni bumi terdahulu yang tidak diberikan beban risalah. Ketika Adam turun, ia membawa standar baru. Adam membangun rumah ibadah pertama, yaitu Ka'bah, sebagai pusat orientasi spiritual manusia. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pertama yang dibangun oleh manusia di bumi bukanlah sekadar alat berburu, melainkan pusat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban manusia sejati selalu dimulai dari hubungan yang harmonis antara hamba dengan Sang Pencipta. Interaksi antara Adam dan lingkungannya juga sangat luar biasa. Meskipun bumi saat itu mungkin dihuni oleh hewan-hewan buas atau organisme purba lainnya, Adam diberikan kewibawaan yang membuat alam tunduk kepadanya sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan bumi untuk manusia, agar manusia bisa mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah tugas berat Adam dimulai, yaitu memastikan bahwa bumi tidak lagi menjadi tempat perusakan sebagaimana yang dikhawatirkan para malaikat dahulu. Adam harus membuktikan bahwa manusia, dengan akalnya, bisa menjaga keseimbangan alam dan menciptakan keadilan. Setiap langkah Adam di bumi adalah bentuk pengajaran bagi keturunannya bahwa dunia ini adalah ladang ujian, bukan tempat tinggal yang kekal. Maukah kamu menyadari bahwa dalam setiap sel tubuh kita, terdapat warisan dari manusia yang paling mulia yang pernah menginjakan kaki di bumi ini? Kita bukan keturunan dari makhluk yang merayap tanpa tujuan, melainkan keturunan dari seorang nabi yang telah melihat keindahan surga. Oleh karena itu, potensi kecerdasan dan spiritualitas kita sangatlah besar. Keberadaan manusia purba di masa lalu hanyalah sebagai latar belakang sejarah geografis bumi, namun kehadiran Adam adalah poros utama dari seluruh drama kehidupan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam mengajari kita bagaimana cara bertobat ketika melakukan kesalahan, sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dimiliki oleh makhluk yang hanya hidup berdasarkan insting biologis. Seiring berjalannya waktu,
Adam mulai memiliki keturunan. Disinilah ujian sebagai khalifah semakin nyata. Adam harus mendidik anak-anaknya agar tetap berada di atas jalan tauhid di tengah hamparan bumi yang luas. Konflik pertama antara anak-anak Adam, yaitu Kabil dan Habil, menjadi pengingat bahwa potensi menumpahkan darah yang dikhawatirkan malaikat memang ada dalam diri manusia. Namun, Adam berdiri sebagai sosok pemandu yang menunjukkan bahwa dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia bisa mengatasi sisi gelap tersebut. Inilah perbedaan antara kekacauan di masa makhluk purba dengan konflik di masa Adam. Di masa Adam, selalu ada jalan kembali melalui pertobatan dan perbaikan diri. Mari kita perhatikan secara saksama betapa rapinya skenario yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam diturunkan ke bumi tepat saat bumi sudah dalam kondisi paling stabil untuk dihuni. Segala jenis tumbuhan dan hewan telah dipersiapkan untuk melayani kebutuhan manusia. Jika Adam diturunkan di masa bumi masih penuh dengan gejolak vulkanik atau dihuni oleh predator raksasa yang tidak seimbang, maka misi khalifah akan sangat terhambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Bijaksana dengan menempatkan Adam pada garis waktu yang paling tepat. Inilah mengapa dalam pandangan Islam, Adam adalah manusia pertama yang paling modern secara esensi karena ia dibimbing langsung oleh wahyu ilahi, bukan hasil dari proses raba-raba sejarah yang panjang. Turunnya Adam ke bumi juga menjadi jawaban bagi iblis yang merasa telah menang karena berhasil menggoda Adam di surga. Iblis mengira bahwa dengan turunnya Adam ke dunia, manusia akan menjadi makhluk yang tersesat dan hancur. Namun, iblis salah besar. Dunia justru menjadi panggung bagi Adam untuk menunjukkan kualitas penghambaannya yang paling murni. Di dunia, Adam tidak lagi mendapatkan segala sesuatu secara cuma-cuma seperti di surga. Ia harus berusaha, ia harus berdoa, dan ia harus berjuang. Setiap peluh yang menetes dari dahi Adam saat mengolah tanah bumi adalah tasbih yang bernilai pahala. Inilah yang membuat derajat manusia bisa melampaui malaikat, yaitu ketika manusia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesulitan dan godaan duniawi. Maka, setiap kali kita mendengar perdebatan tentang asal-usul manusia, kembalilah pada keyakinan bahwa kita adalah pewaris dari Sang Utusan yang agung. Manusia purba mungkin meninggalkan tulang belulang, namun ada meninggalkan warisan iman, bahasa, dan ilmu pengetahuan yang terus mengalir hingga hari ini. Keberadaan Adam di bumi adalah tanda bahwa hidup ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memakmurkan bumi dengan kebaikan. Kita tidak boleh memandang diri kita sebagai makhluk rendah yang hanya sekadar berevolusi, melainkan kita harus memandang diri kita sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga bumi ini agar tidak jatuh kembali ke dalam kegelapan masa lalu. Kisah turunnya Adam ini membawa kita pada sebuah pemahaman mendalam bahwa bumi adalah tempat penugasan, bukan tempat pembuangan. Setiap jengkal tanah yang kita pijak pernah menjadi saksi bisu bagaimana Adam sujud dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah, sejarah peradaban besar dimulai. Kota-kota dibangun, ilmu pengetahuan dikembangkan, dan risalah kenabian diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semuanya bermula dari satu langkah kaki manusia pertama yang turun dengan cahaya petunjuk di hatinya. Pertanyaannya sekarang, setelah ribuan waktu berlalu sejak hari pertama Adam menginjakkan kaki di bumi, apakah kita sebagai anak cucunya telah menjalankan tugas sebagai khalifah dengan benar? Ataukah kita justru sedang menyeret bumi kembali ke masa kehancuran yang pernah ditakutkan oleh para malaikat? Jawabannya ada pada seberapa kuat kita memegang teguh warisan iman yang telah diajarkan oleh bapa kita, Adam alaihi salam. Setelah melewati bentangan sejarah yang sangat panjang dan penuh dengan rahasia besar, sampailah kita pada muara dari segala penciptaan, yaitu pemahaman tentang warisan agung yang ditinggalkan oleh manusia pertama di muka bumi ini. Adam alaihi salam, yang dengan penuh kemuliaan dijuluki sebagai Abul Bashar atau Bapak Manusia, bukanlah sekadar tokoh dalam lembaran sejarah yang usang, melainkan ia adalah akar dari setiap napas, kecerdasan, dan iman yang mengalir dalam tubuh setiap individu hingga detik ini. Keberadaannya di bumi menjadi jawaban atas segala misteri alam semesta, membuktikan bahwa manusia diciptakan bukan karena sebuah kebetulan biologis yang buta, melainkan melalui desain yang sangat teliti dan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bumi mungkin telah menyimpan sisa-sisa tulang belulang makhluk purba yang hidup jauh sebelum masa kehadirannya, Adam tetaplah berdiri sebagai garis pemisah yang tegas antara makhluk yang hanya memiliki naluri hewani dengan makhluk yang memiliki kemuliaan ruhani. Maukah kamu merenungi sejenak bahwa setiap ilmu pengetahuan yang kita pelajari hari ini, mulai dari bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi hingga cara kita mengelola alam semesta, semuanya bersumber dari pengajaran pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam di surga?
Warisan sang nabi bukan hanya berupa keturunan biologis yang kini berjumlah miliaran jiwa, melainkan berupa warisan tauhid dan kecerdasan intelektual yang tak tertandingi. Adam mengajarkan kepada anak cucunya bahwa tujuan utama hidup di planet bumi ini bukanlah untuk saling memusnahkan atau menumpahkan darah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh penghuni bumi purba terdahulu. Tujuan kita adalah untuk menjadi khalifah, yaitu wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas membangun peradaban di atas landasan keadilan, kedamaian, dan penghambaan yang tulus kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kemuliaan anak cucu Adam dalam kitab sucinya yang agung, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Ayat ini adalah piagam penghargaan abadi bagi kita semua sebagai manusia. Kita diberikan kelebihan berupa akal untuk berpikir dan hati untuk merasa, sebuah paket kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh manusia purba manapun yang pernah ada dalam catatan fosil. Jika makhluk purba hanya meninggalkan jejak berupa alat-alat batu yang kasar, maka Adam meninggalkan warisan berupa syariat, doa, dan hubungan batin yang sangat kuat dengan langit. Inilah esensi dari kemanusiaan kita yang sebenarnya. Mari kita berinteraksi lebih dalam dengan hati kita sendiri. Pernahkah kamu merasa bangga bahwa moyang kita adalah seorang nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pernah membuat para malaikat bersujud kepadanya? Kebanggaan ini seharusnya memicu kita untuk tidak hidup dengan cara-cara yang rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan selalu mengingatkan bahwa kita semua berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Hal ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati sekaligus tanggung jawab besar. Meskipun kita diberikan kekuasaan atas bumi, kita tetaplah hamba yang akan kembali kepadanya. Adam telah memulai peradaban dengan satu misi utama, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Inilah warisan terbesar yang harus kita jaga agar tidak padam ditelan oleh kesombongan materi atau kelalaian duniawi. Sinkronisasi antara keimanan dan fakta arkeologi dunia memberikan kita sebuah perspektif yang sangat luas. Kita tidak perlu lagi terjebak dalam perdebatan sempit apakah Adam atau manusia purba yang lebih dulu ada. Kita bisa memahami dengan jernih bahwa bumi telah dipersiapkan selama jutaan waktu dengan berbagai makhluk pendahulu, namun semua itu hanyalah pembuka jalan bagi kemunculan sang pemeran utama, yaitu manusia berakal yang bernama Adam. Adam adalah manusia pertama yang memiliki sistem kepercayaan, bahasa yang terstruktur, dan tatanan keluarga yang beradab. Dengan kehadirannya, bumi yang dulunya liar dan dipenuhi kerusakan mulai mengenal apa itu sujud di tengah malam, apa itu tangis penyesalan atas dosa, dan apa itu harapan akan surga. Tanpa Adam, bumi hanyalah sebuah planet yang penuh dengan peperangan biologis tanpa tujuan akhir. Warisan sang nabi juga mengajarkan kita tentang pentingnya pertobatan. Sejarah Adam adalah sejarah tentang manusia yang pernah berbuat salah namun dengan cepat kembali kepada Tuhannya. Ini adalah pengajaran moral yang sangat penting bagi kita semua. Manusia purba tidak mengenal konsep dosa dan tobat karena mereka tidak memiliki beban moral atau beban syariat. Namun kita, sebagai anak cucu Adam, diberikan kemampuan untuk memperbaiki diri setiap kali kita terjatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat Adam dan menjadikannya sebagai nabi pilihan, sebuah pesan kuat bagi kita bahwa tidak ada pintu yang tertutup selama kita mau mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran. Adam adalah pelopor dalam hal spiritualitas, menunjukkan bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah pada ototnya, melainkan pada kemurnian ruhaninya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berakhirnya penelusuran sejarah ini, kita harus menyadari bahwa tugas sebagai khalifah yang dulu dipikul oleh Adam, kini telah berpindah ke pundak kita masing-masing. Bumi ini masih memerlukan sentuhan-sentuhan kebaikan dari tangan manusia yang beriman. Jangan sampai kita menjadi penyebab bagi bumi untuk kembali ke zaman kekacauan seperti di masa Hin dan Bin atau masa makhluk purba yang tak mengenal aturan. Setiap tindakan kita dalam menjaga alam, memberikan keadilan bagi sesama, dan menyebarkan kasih sayang adalah bentuk nyata dari kita menjaga warisan sang nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan sebagai penyempurna akhlak, yang mana akhlak tersebut dasarnya telah diletakkan sejak masa Adam pertama kali menginjakan kaki di dunia. Maukah kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk terus mencari ilmu sebagaimana Adam yang telah diajarkan segala nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ilmu adalah senjata kita untuk menguasai dunia tanpa merusaknya. Ilmu jugalah yang akan membedakan kita dengan makhluk-makhluk tingkat rendah yang hidup hanya untuk memuaskan nafsu perut dan birahi.
Perjalanan dari surga ke bumi yang dialami oleh Adam adalah sebuah perjalanan pendidikan. Kita belajar tentang kerinduan kepada tempat asal kita, yaitu surga, dan kita belajar untuk bekerja keras di dunia agar bisa layak kembali ke sana suatu saat nanti. Dunia ini hanyalah tempat mampir yang harus kita makmurkan dengan zikir dan amal saleh. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian kisah yang agung ini, marilah kita menatap masa depan dengan kepala tegak namun hati yang tetap sujud. Kita adalah keturunan Nabi yang mulia, penguasa bumi yang sah, dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dicintai jika kita beriman. Perdebatan mengenai siapa yang pertama ada di bumi kini telah menemukan jawabannya dalam ketenangan iman kita. Adam adalah yang pertama dalam hal kemanusiaan, dalam hal akal, dan dalam hal kenabian. Keberadaannya adalah bukti bahwa sejarah manusia dimulai dari cahaya, bukan dari kegelapan evolusi yang meraba-raba. Kita berasal dari cahaya ilmu surga, dan hendaknya kita hidup di dunia dengan membawa cahaya tersebut kemanapun kita pergi. Setiap butiran debu di bumi ini pernah menjadi saksi bisu bagaimana Adam sujud dan berjuang memulai peradaban. Sekarang, giliran kita untuk melanjutkan tongkat estafet tersebut. Jangan biarkan kesombongan iblis menang dengan membuat kita merasa tidak membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah selalu bahwa kemuliaan kita bukan terletak pada teknologi yang kita ciptakan atau gedung pencakar langit yang kita bangun, melainkan pada seberapa taat kita kepada Zat yang telah menciptakan bapa kita dari tanah dan meniupkan ruhnya ke dalamnya. Warisan Adam adalah warisan cinta, warisan ilmu, dan yang terpenting adalah warisan iman. Maka, tutuplah lembaran kisah ini dengan sebuah tekad kuat untuk menjadi manusia yang benar-benar manusiawi. Jadilah khalifah yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Inilah akhir dari penantian panjang bumi akan pemimpinnya, dan inilah awal dari tugas kita yang sebenarnya sebelum kita semua dipanggil kembali untuk berkumpul bersama Adam di surga yang abadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita agar selalu berada di atas jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi sejak masa Adam alaihissalam hingga masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kita di dunia mungkin hanya sekejap mata, namun dampak dari kebaikan yang kita lakukan akan bergema hingga ke keabadian. Selamat menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas ini.